Hal kedua yang menjadi penyebab kemandulan rohani adalah ini. Mereka suka mendengar firman tapi tidak menghidupi firman. Matius 13 ayat 20 bilang gini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ada orang yang kelihatan excited dengar firman Tuhan, senang sama pendeta, tetapi gak berakar, cuma tahan sebentar aja. Semangatnya itu kayak kembang api, padam. Ketika datang penindasan, penganiayaan, ketika datang tantangan hidup, badai, gak bertahan. Orang yang imannya gak tumbuh kuat dan berakar, cuma senang denger tapi gak menghidupi, itu gak akan punya iman yang teguh. Senang dengar firman, tapi hanya yang cocok dengan pikirannya sendiri. Hanya senang dengar firman yang menyenangkan hatinya. Wah, lucu. Ada orang-orang yang senangnya khotbah yang lucu, menghibur, enak didengar, tapi mereka gak suka ketika firman itu menegur, mendidik mereka. Orang yang cuma senang dengar firman, tapi tidak sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan firman, imannya gak akan kuat. Mudah diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Ketika masalah datang, imannya mulai goyah. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Punya uang kok, bisa bayar pendeta kok, ya undang aja yang enak didengar. Nah biasanya kan gitu. Kita harus ngerti bahwa firman Tuhan itu bukan mengenakan telinga kita. Firman Tuhan itu untuk mengajar kita. Kalau kita ingin hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan, kerohanian kita tidak mandul, kita harus mau ditegur, kita harus mau diajar. Dan kita gak cuma sekedar dengar, tapi kita harus melakukan, merenungkan, dan menghidupinya. Supaya hidup kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, dan kita gak mudah goyah dan diombang-ambingkan. Penyebab kemandulan rohani yang ketiga adalah lebih cinta dunia. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan gini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang setelah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tahu firman Tuhan, mau belajar firman, tapi satu hal, hatinya lebih dikuasai oleh kekhawatiran duniawi, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Jangan sampai kita lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Jangan sampai kita mencintai dunia lebih daripada Allah. Jaga hatimu supaya engkau lebih menginginkan perkara-perkara ilahi daripada perkara-perkara duniawi. Jaga hatimu supaya tidak melekat pada dunia yang sementara, tapi kita harus selalu didrive oleh kekekalan. Ingatkan dirimu selalu, hidup ini cuma sementara. Yang kekal itu di sorga. Yakobus 4:4 bilang gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ya menjadikan dirinya musuh Allah. Di dunia ini kita cuma sementara. Harusnya hati kita itu melekatnya pada hal-hal yang lebih ilahi. Jangan sampai kenikmatan dunia, kekhawatiran hidup, kekayaan membutakan kerohanian kita, sehingga kita lebih milih kesenangan hidup. Harusnya kita belajar seperti Rasul Paulus dalam Filipi 3:8 berkata gini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Kita harus bisa ngelihat bagaimana Yesus sendiri menolak ketika ditawarkan segala macam tawaran, bicara soal roti, kebutuhan hidup, kemudian naik ke bubungan bait Allah, pengakuan, kemudian bicara soal kekayaan dan seluruh dunia, bicara soal keinginan manusia untuk memiliki segalanya. Yesus menolak semuanya itu karena dia tahu di bumi adalah sementara. Tujuan Yesus bukan bumi. Kita semua mesti ngerti bahwa kita ada di dunia ini sementara. Kita harus berjuang untuk mempertahankan iman, untuk memperoleh kekekalan bersama Bapa di sorga. Berarti apa yang hari ini kita perjuangkan harusnya tidak semata hal-hal yang duniawi. Ya, kita masih hidup di dunia, kita masih butuh makan, kita masih mau menikmati hidup kita bersama keluarga kita. Tapi jangan sampai itu membuat hati kita jauh daripada Allah. Jangan memiliki keinginan lebih untuk hal-hal duniawi melampaui apa yang engkau inginkan dalam hal-hal yang ilahi. Jangan sampai kenikmatan dunia dan kekayaan membuat kita tamak dan lebih mengkhawatirkan kebutuhan hidup daripada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika ditawarkan kekayaan dan ditawarkan panggilan, saya pilih panggilan. Ketika ditawarkan kemapanan dan panggilan, saya memilih panggilan.
Apakah hari ini Anda siap untuk memilih Tuhan daripada kenikmatan duniawi? Jangan sampai kenikmatan duniawi itu membuat kita lebih khawatir sama kebutuhan hidup daripada apa sih yang Tuhan mau buat hidup kita. Matius 6 ayat 25 bilang gini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Hidup kita bagi Tuhan jauh lebih berharga. Tujuan Tuhan itu jauh lebih besar dalam hidup kita daripada kebutuhan hidup kita. Saya percaya gini, kalau kita menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.